Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak. Ya, pagi menjelang siang ya. Masih semangat? Oke, tetap harus semangat ya. Walaupun kita masih dalam pandemi COVID-19 ya. Kemudian kalian juga harus belajar jarak jauh ya, mulai tahun ajaran baru ini. Tapi harus tetap semangat dan mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk terus belajar ya. Oke, nah, sebelum kita ke materi, Ibu ingin memperkenalkan diri lebih dahulu ya. Singkat aja, nama Ibu adalah Istiqomah. Kemudian di SMA Negeri 1 Bonggas ini Ibu mengajar mata pelajaran geografi. Nah, pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah kali ini, Ibu diberikan tugas untuk menyampaikan materi tentang sekolah ramah anak. Nah, kita mulai aja ya materinya. Sekolah ramah anak. Mungkin kalian bertanya, apa sih itu sekolah ramah anak? Kemudian bagaimana? Ya, mengapa? Nah, semua itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, untuk memudahkan kalian dalam memahami materi sekolah ramah anak ini, Ibu akan membagi menjadi 4 poin penting. Yang pertama yaitu latar belakang, kemudian yang kedua definisi atau pengertian, yang ketiga konsep, kemudian yang keempat terakhir adalah tujuan daripada sekolah ramah anak. Kita mulai saja yang pertama, yaitu dengan latar belakang. Sekolah ramah anak itu adalah suatu kebijakan ya, anak-anak. Suatu kebijakan yang disusun karena adanya data atau berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2014 sampai tahun 2015, bahwa di sekolah itu telah terjadi kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis. Nah, yang termasuk dalam kekerasan fisik itu contohnya mungkin dengan menjewer, ya, mencubit. Kalau kekerasan psikis itu contohnya saling membuli ya, mungkin kalian sesama teman sebaya saling membuli. Nah, itu tidak boleh terjadi di sekolah. Dan kemudian ada diskriminasi juga dan lain-lain. Nah, untuk mengurangi atau memperkecil kasus-kasus tersebut, maka pemerintah menyusun kebijakan sekolah ramah anak. Nah, itu yang dimaksud atau yang melatar belakangi adanya sekolah ramah anak. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu adalah definisi atau pengertian. Sekolah ramah anak ya adalah satuan pendidikan formal, informal, dan non formal yang aman, sehat, bersih, menjamin dan melindungi hak-hak anak, ya, mendukung partisipasi anak terutama dalam pembelajaran. Nah, jadi maksudnya di sini semua sekolah ya di tingkat formal itu adalah sekolah seperti SD, SMP gitu ya, SMA. Kemudian informal itu pendidikan di lingkungan keluarga ya. Kemudian non formal itu pendidikan di tingkat masyarakat ya. Jadi kesemuanya itu baik di sekolah, dalam keluarga, dalam masyarakat, itu anak-anak itu berada pada lingkungan yang sehat, bersih ya. Kemudian terjamin dan terlindungi hak-haknya, dan anak-anak tersebut bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Nah, itu adalah pengertian dari sekolah ramah anak. Bisa dipahami? Oke. Berarti sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu konsep. Nah, sekolah ramah anak tadi ya merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak anak ya. Jadi selama 8 jam
anak berada di sekolah, ya, itu terjamin atau terpenuhi hak-haknya. Nah, untuk mewujudkannya, ya, sekolah mengupayakan untuk menjadi sekolah barisan, yang disingkat dengan barisan di sini. Jadi barisan tulis secara ke bawah gitu ya, dengan huruf double I. Ini merupakan konsep daripada sekolah ramah anak. Nah, B itu artinya bersih. Nah, maksudnya di sini bahwa di lingkungan sekolah tersebut, ya, itu bersih dari segala sampah, dan baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah itu bersih. Kemudian A di sini adalah aman. Maksudnya di sini dalam sekolah tersebut aman dari semua gangguan, ya, tidak ada gangguan, ada pencurian, mungkin kegaduhan dan sebagainya. Jadi di sini sekolah aman. Kemudian L ini artinya adalah ramah. Yang dimaksud di sini adalah menyenangkan. Jadi ketika kalian berada di sekolah ini merasa senang. Hanya. Kemudian I yang pertama adalah indah. Nah, maksudnya indah di sini adalah tertata dengan rapi, ya, tertata dengan bagus, ya, itu indah. Nah, I yang kedua adalah inklusif. Inklusif maksudnya di sini adalah bahwa kita sama kita ini memiliki kedudukan yang sama. Jadi di sekolah tidak boleh ada perbedaan, atau guru sama teman juga tidak boleh membeda-bedakan. Berikutnya S adalah sehat. Sehat maksudnya di sini jadi anak-anak dan semua warga sekolah tersebut jarang sakit, ya, jadi sehat-sehat saja karena berada di lingkungan yang bersih tadi. Kemudian berikutnya adalah A di sini asri. Nah, maksudnya di sini adalah di sekolah tersebut ada taman, gitu ya, kemudian rindang dan tidak gersang gitu ya, jadi asri, sejuk, ya, rindang, itu maksudnya dari asri. Kemudian yang terakhir N itu nyaman, yang maksudnya di sini adalah kita merasa betah, ya, untuk berlama-lama di sekolah. Di sekolah enak, nyaman, ya, udah bersih, indah, ya kan, kemudian tidak gersang, jadi membuat kita menjadi betah sekolah. Itu arti dari nyaman. Itu yang harus diupayakan sekolah untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Nah, sekarang kita ke poin yang keempat adalah tujuan. Nah, tujuan daripada sekolah ramah anak itu yang pertama, ya, tadi karena supaya latar belakangnya terjadi kekerasan, ya, di sini tujuan yang pertama adalah mencegah kekerasan terhadap anak, ya, dan warga sekolah yang lain. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua mencegah anak mendapat kesakitan, ya, mungkin karena keracunan makanan atau berada di lingkungan sekolah yang tidak sehat. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, mencegah anak menjadi perokok dan pengguna narkoba, ya, gitu. Karena tadi di lingkungan yang sehat dan bersih. Kemudian yang keempat, menciptakan hubungan antar warga sekolah yang lebih baik, ya, dan berkualitas. Dan yang paling utama di sini adalah bahwa tujuan pendidikan bisa tercapai. Dan ingat, sekolah bukan hanya mencetak anak untuk menjadi cerdas, tapi juga memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, kecerdasan spiritual. Jadi mereka harus dididik dengan lembut, ya, tadi makanya sekolah ramah anak, mereka harus dididik dengan cara yang menyenangkan, nyaman tadi. Nah, kalau misalnya konsep yang barisan tadi, ya, bisa diwujudkan oleh masing-masing sekolah, nah, diharapkan tujuan daripada sekolah ramah anak
itu juga akan terwujud. Bisa dipahami? Nah, sekian saja materi dari Ibu ya, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi